Putri, mulai hari ini Siska tinggal di rumah ini sebagai istri kedua aku. Tolong kamu terima keputusan ini dengan lapang dada. Halo Putri, makasih ya udah bolehin aku tinggal di rumah ini. Urusan rumah tangga biar aku yang pegang kendali sekarang. Kamu tega banget ya mas. Setelah 10 tahun aku nemenin kamu dari nol, sekarang kamu malah bawa wanita lain ke rumah kita. Ayah jahat, ayah tega. Siska, jaga sopan santun kamu sama ayah. Ini keputusan aku, jadi kalian berdua harus terima. Udah mas. Sayang, perusahaan kontraktor kecil kita yang dulu cuma bisa ngerjain renovasi rumah warga, sekarang udah mulai dipercaya buat megang proyek perumahan. Ini bener-bener di luar dugaan aku. Semua ini berkat kerja keras kamu Mas Danu. Selama 10 tahun lebih kita nikah dari nol. Aku yakin kesabaran kita bakal terbayar lunas mas. Iya, perjuangan ini nggak lepas dari doa dan kesetiaan kamu yang selama ini nemenin aku. Aku seneng banget akhirnya kita bisa ngelewatin masa-masa sulit itu. Yang penting sekarang usaha kecil kita udah makin berkembang Mas Danu, buat tabungan masa depan anak kita nanti. Iya, biar pendidikan anak kita terjamin ke depannya. Ibu, ayah, Meska takut tidur sendiri. Ya ampun, ayo nak, kamu cuci kaki dulu, nanti ibu menyusul. Iya ibu, selamat malam ayah ibu. Selamat malam juga anakku sayang. Danu, semoga kesuksesan yang kita raih nggak bikin kita lupa diri ya. Aku pengen keluarga kecil kita tetap rukun dan sederhana. Siska, terima kasih ya. Kamu udah datang ke kantor ini buat ngecek langsung perkembangan desain interior bangunan. Sama-sama Danu, aku cuma pengen mastiin kalau proyek besar ini hasilnya sesuai sama apa yang kita harapkan. Kamu ini bisa aja bikin aku semangat. Ngurusin proyek besar ini tuh butuh energi ekstra kalau nggak ditemenin orang kayak kamu. Kalau soal itu gampang Danu, kalau kamu butuh teman diskusi atau nemenin lembur, aku selalu siap luangin waktu aku buat kamu. Maaf Pak Danu, ada tambahan jadwal rapat koordinasi sama pengawas proyek buat minggu depan. Apakah jadwalnya mau langsung saya atur sekarang? Nanti aja Maya, kamu beresin dulu laporan itu. Saya masih ada urusan penting sama Siska. Kalau begitu, kami permisi dulu Pak Danu. Kamu lihat kan Danu, kayaknya semua orang di kantor ini juga udah paham kalau kita itu klop kalau lagi kerja bareng berdua. Iya Siska, jujur aja hari-hari di kantor terasa jadi menyenangkan dibanding biasanya kalau sama kamu. Kalau gitu, gimana kalau nanti malam kita lanjut ngobrolnya sambil makan malam, biar kita bisa bahas rencana kerja yang lebih serius lagi. Ide bagus, nanti jam 7 malam aku jemput kamu di kantor ya. Putri, mulai hari ini Siska tinggal di rumah ini sebagai istri kedua aku. Tolong kamu terima keputusan ini dengan lapang dada. Halo Putri, makasih ya udah bolehin aku tinggal di rumah ini. Urusan rumah tangga biar aku yang pegang kendali sekarang. Kamu tega banget ya mas. Setelah 10 tahun aku nemenin kamu dari nol, sekarang kamu malah bawa wanita lain ke rumah kita. Ayah jahat, ayah tega. Siska, jaga sopan santun kamu sama ayah. Ini keputusan aku, jadi kalian berdua harus terima.
Udah mas, gak usah diladenin. Suapin aku aja nih. Aku udah lapar banget pengen makan. Kesayangan aku memang paling bisa bikin gemes. Nih, makan yang banyak ya sayang, biar makin cantik. Tega kamu mas. Kalau emang ini mau kamu, aku bakal bertahan di rumah ini cuma demi Meiska. Ibu jangan nangis. Ayo kita ke kamar, Bu. Siska, gaun mewah yang lagi kamu coba pas di badan kamu kelihatan elegan dan mewah. Duh, kamu tuh ya selalu aja bisa bikin aku senyum-senyum sendiri. Tapi selera kamu emang bagus nih. Bukan selera aku yang bagus, tapi semua emang cocok di kamu. Mbak, tolong bungkusin semua gaun sama tas pilihan ini yuk. Baik, Pak. Ini Pak Danu, transaksinya sudah selesai. Terima kasih ya. Yaudah ya sayang, jangan lama-lama sini. Aku lapar banget nih, pengen makan. Putri, yang di situ masih kelihatan kotor banget, bekas tumpahan susu. Tolong bersihin yang bener dong, jangan setengah-setengah gitu. Hah, iya Siska, ini lagi aku pel biar bersih, sabar ya. Makanya kalau kerja itu yang teliti, jangan cuma ngandelin tampang melas doang. Ibu kan bukan pembantu di rumah ini. Anak kecil, nggak usah ikut campur kamu. Maaf Nyonya, biar saya aja yang bersihin lantainya. Gak usah Bimina, biar aku aja. Ibu, Miska nggak tahan lagi tinggal serumah sama perempuan arogan kayak dia, Bu. Udah nak, kamu yang sabar ya. Kamu fokus sekolah aja. Dengar tuh nasihat ibumu, dasar anak kecil. Makanya jadi anak itu jangan suka ngelawan sama yang punya kuasa. Ngerti? Awas ya, suatu saat nanti perlakuan buruk kamu itu bakal ada balasannya. Udah sayang, sekarang kamu berangkat sekolah ya. Ibu, terima kasih udah repot-repot bikin kue sederhana ini buat merayakan hari penting Meiska. Ngomong apa kamu ini Putri? Namanya juga cucu kesayangan yang udah kewajiban kakek neneknya bikin syukuran. Iya Ibu, Miska senang akhirnya bisa lulus SMP. Tapi Miska sedih karena ayah nggak kelihatan di sekolah tadi. Udah, cucuku sayang, jangan dipikirin lagi. Yang penting sekarang kamu sudah lulus. Hah, iya nak. Tadi pagi ibu udah coba hubungin ayah lewat telepon, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi. Ayah benar-benar yang janji Bu, padahal hari ini kan momen penting buat aku. Sabar Putri, suamimu sudah nggak seperti dulu waktu kalian masih bersama-sama. Biar aku coba telepon sekali lagi ya. Siapa tahu sekarang udah aktif. Halo Mas Danu, kamu di mana? Ini hari kelulusan Meiska loh. Kenapa kamu belum datang ke rumah orang tua aku, Mas? Duh Putri, aku nggak bisa datang hari ini. Urusan aku banyak dan mau nyiapin liburan. Liburan apa lagi, Danu? Ini hari penting anak kandung kamu. Kenapa kamu tega demi urusan yang gak penting itu? Udahlah, nggak usah banyak protes Putri. Aku dan Siska harus segera berangkat ke bandara. Tega sekali dia menutupi sambungan telepon begitu aja tanpa membiarkan aku menyelesaikan kalimat aku. Begitu mudahnya dia melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kandung di hari yang sangat bersejarah bagi masa depan anaknya sendiri.
Udahlah Putri, jangan biarkan sikap gak bertanggung jawab suamimu itu merusak kebahagiaan hari kelulusan cucuku tercinta. Lelaki yang udah dibutakan oleh harta dan wanita egois gak akan pernah tahu cara menghargai ketulusan keluarga. Benar apa kata bapakmu, nak. Kamu udah berkorban terlalu banyak selama belasan tahun ini untuk dia. Kalau emang dia udah memilih jalan hidupnya yang salah, itu biarin aja, dia yang menanggung akibatnya kelak. Ibu, maafkan Meska ya. Kalau karena hari kelulusan ini ibu jadi harus bertengkar lagi sama ayah lewat telepon. Meska berjanji bakal belajar jauh lebih giat lagi supaya kelak bisa jadi yang ibu banggakan tanpa harus bergantung pada siapapun di dunia ini. Kamu gak salah apa-apa sayangku, ini bukan salah kamu. Justru kehadiran kamu di sisi ibu adalah kekuatan terbesar yang bikin ibu bisa bertahan sampai detik ini, nak. Mari kita nikmati kue buatan nenek ini bersama-sama dengan hati yang ikhlas. Nah, anak kakek yang cerdas harus makan yang lahap ya. Hari ini adalah hari kemenangan kecil buat kamu sebelum melangkah ke jenjang sekolah menengah atas yang lebih menantang. Sisko, sebentar lagi tiket penerbangan kita diproses. Kamu pastiin lagi paspor sama barang bawaan pentingnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya Danu, aku udah siapin semuanya. Aku gak sabar mau cepet-cepet berangkat ini. Bagus kalau gitu, makanya aku rela ninggalin urusan lain di rumah demi nemenin kamu yang tersayang. Selamat sore Pak Danu. Semua dokumen penerbangan kelas untuk 2 orang sudah saya proses ya. Silakan diperiksa kembali. Cepet banget prosesnya Mbak. Tolong pastiin kursi kabin pesawat kami di dekat jendela ya Mbak. Baik Nyonya, kursi kelas bisnis Anda sudah diatur di barisan paling depan. Jadwal boarding akan dimulai dalam waktu 15 menit ke depan ya Pak. Terima kasih banyak ya Rino. Siapa sih yang nelpon pas mau berangkat liburan gini Danu? Halo, nggak usah dipikirin Sisko. Kita fokus liburan berdua aja. Akhirnya sampai juga nih. Nih lihat, oleh-oleh baju branded sama bingkisan mewah dari luar negeri. Sengaja aku beliin banyak buat dipamerin di sini. Pas banget ya liburan kemarin Sisko. Danu, kamu tega ya sama anak kamu sendiri. Kemarin pas hari kelulusan SMP Meiska, kamu malah asik jalan-jalan ke luar negeri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ayah jahat. Ayah lebih milih senang-senang di luar negeri ketimbang nemenin momen penting aku. Anak kecil dan ibu yang gak tau diuntung itu udah bagus dibolehin tinggal di rumah mewah ini. Masih aja berani protes. Putri, jaga sikap anak kamu ya. Jangan karena urusan sepele kamu jadi lancong. Urusan sepele kamu bilang Danu. Aku dan anak ini udah sabar bertahun-tahun ngadepin kamu. Tapi kelakuan kamu yang keterlaluan. Ibu, udah. Kita udah gak punya tempat lagi di rumah ini. Ayo kita pergi. Makanya kalau nggak punya uang tuh sadar diri. Jangan bikin keributan di rumah suami aku. Sana pergi. Kalau kalian berdua nggak suka sama aturan di rumah ini, silakan pergi sekarang juga. Baik Danu, kalau itu mau kamu, malam ini juga aku dan Meiska pergi buat selamanya. Ingat ya baik-baik Danu, rumah ini memang megah dan penuh harta, tapi rumah ini sudah kehilangan kehangatan dan kejujurannya. Kamu boleh mengusir kami malam ini, tapi kamu gak akan pernah bisa menghapus fakta bahwa aku adalah wanita yang berjuang mati-matian mendampingi kamu dari titik nol kehidupan kamu dulu. Oh, udahlah Putri, nggak usah berputar balikan fakta dan menceramai aku di depan Siska. Cepat pergi dari sini sekarang juga, sebelum kesabaran aku bener-bener habis dan aku seret barang-barang kalian keluar. Ayah udah benar-benar dibutakan oleh harta dan wanita egois itu. Meiska gak akan pernah memaafkan perlakuan kasar ayah kepada
ada ibu malam ini juga. Jangan cari kami lagi. Dramatis banget sih kalian berdua, kayak korban sinetron aja. Sana buruan pergi dari rumah mewah ini, biar suasananya kembali tenang dan gak bikin pusing di kepala aku. Meiska, tolong bantu ibu rapiin buku-buku di kardus itu ya. Meskipun kontrakan kita kecil, yang penting sekarang kita bisa hidup tenang tanpa tekanan. Ibu, Meiska senang kok tinggal di sini. Permisi Bu Putri, Meiska, ini saya sama Pak RT sengaja datang mampir buat bawain air minum sama buah tangan. Selamat datang ya di perkampungan ini. Betul Bu Putri, kalau ada apa-apa atau butuh bantuan warga sekitar buat urusan pindahan rumah, jangan sungkan-sungkan bilang sama saya atau sama warga lain di desa ini ya. Repot-repot banget Bu Siti, Pak RT. Terima kasih banyak ya atas perhatian dan bantuannya. Maaf ya Pak, Bu, keadaan kontrakannya masih berantakan. Gak apa-apa nah Meiska, namanya juga orang baru pindah rumah, wajar kalau masih pada berantakan. Lingkungan di sini aman dan tenang kok Bu Putri, cocok buat tempat tinggal sekaligus tempat anak belajar fokus mengajar cita-citanya di masa depan. Alhamdulillah kalau begitu Pak RT. Semoga kehadiran kami di sini bisa membawa kebaikan dan beradaptasi dengan baik bersama warga sekitar perkampungan di sini ya Pak RT. Ibu, nanti siang Meiska mau coba bereskan sisa barang di kardus sekalian daftar ulang sekolah ya Bu. Bagus nah Meiska, semangat ya sekolahnya. Kalau begitu kami permisi dulu ya Bu Putri. Mari Bu Putri, silakan dilanjut beres-beres rumahnya. Kalau butuh apa-apa, panggil saya aja di pos ronda depan ya. Iya Pak RT, Bu Siti. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas kunjungannya. Akhirnya kita bisa mulai semuanya dari nol lagi ya nak. Meskipun tempatnya jauh lebih kecil dari rumah megah yang kemarin, Ibu bersyukur kita lepas dari tekanan batin yang luar biasa itu. Betul Ibu, Meiska malah merasa jauh lebih bebas sekarang. Gak ada lagi suara teriakan atau pemandangan yang bikin sakit mata setiap hari. Kita bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Ibu bangga banget sama kamu Meiska. Kamu anak yang kuat. Walaupun hidup kita mendadak berubah drastis begini, semangat belajar kamu gak pernah luntur sedikit pun. Semua itu karena Ibu yang hebat. Kalau bukan karena ketegasan Ibu kemarin malam, mungkin kita masih terkurung di rumah itu dan terus diinjak-injak harga dirinya. Mulai sekarang Meiska janji bakal bantu Ibu cari tambahan uang saku sepulang sekolah nanti. Gak boleh ngomong gitu. Tugas utama kamu sekarang cuma belajar yang benar, raih prestasi setinggi-tingginya, biar kelak kamu jadi wanita yang sukses dan gak bergantung sama siapapun nak. Soal biaya hidup dan kontrakan biar jadi urusan ibu untuk memikirkannya perlahan-lahan. Iya Bu, Meiska pasti bakal belajar dengan giat supaya bisa dapat beasiswa kuliah tahun depan. Oh iya, nanti sore kalau semua kardus ini sudah beres dirapikan, kita belanja bahan makanan di warung sebelah yuk Bu. Ide bagus itu nak. Ibu juga mau masak makanan kesukaan kamu hari ini sebagai perayaan kecil kehidupan baru kita di kontrakan ini. Biar sederhana, tapi rasanya pasti jauh lebih nikmat karena dimakan dengan hati yang damai. Fitri, tolong jelasin sama aku kenapa laporan keuangan merah perusahaan kita bisa separah ini beberapa bulan terakhir. Mau bagaimana lagi Pak Danu? Hampir seluruh tabungan dan kas perusahaan terkuras habis buat Nyonya Siska. Ya ampun, aku nggak nyangka kalau pengeluaran Siska bisa sampai menghabiskan dana kita sebesar ini. Bukan cuma itu aja Pak, para supplier material bangunan juga terus menagih pembayaran yang tertunda Pak. Sementara Abang sudah mengirim surat peringatan penyitaan aset kantor.
Permisi Pak Danu, kami dari pihak penagih hutang datang untuk menagih sisa pembayaran material yang sudah jatuh tempo. Tolong beri waktu saya sedikit lagi Pak, perusahaan saya sedang mengalami masalah keuangan. Kami nggak mau tahu, kalau hari ini nggak ada pelunasan, maka seluruh aset perusahaan ini terpaksa kami sita. Danu, apaan sih berisik banget teriak-teriak di kantor? Siska, tolong bantu aku, uang kas perusahaan kita udah habis dan kita terancam bangkrut. Hah? Bangkrut? Kalau kamu udah jatuh miskin dan gak punya uang lagi buat foya-foya, buat apa aku tetap tinggal sama kamu di sini ya? Siska, kamu ngomong gitu pas aku lagi susah begini. Kamu kan istri aku yang selama ini aku penuhi semua mau kamu. Maaf aja ya Mas Danu, hubungan kita cukup sampai di sini aja. Aku nggak mau ikutan susah menanggung hutang perusahaan kamu yang bangkrut ini ya. Udahlah Pak Danu, memang dari awal perempuan itu hanya memanfaatkan kekayaan Bapak aja. Aku menyesal kenapa dulu aku tega ngebuang Putri dan Meska demi perempuan egois seperti kamu, Siska. Putri, ku mohon buka sebentar aja. Aku datang ke sini membawa segudang penyesalan setelah semua kehancuran hidup yang aku alami sekarang. Mau apa lagi kamu datang ke kontrakan kecil kami, Danu? Bukannya dulu kamu sendiri yang mengusir kami dengan sombong dari rumah mewah kamu? Aku sadar aku salah, Putri. Aku hancur, perusahaan aku bangkrut, dan Siska ninggalin aku sendirian. Ayah kemana aja? Waktu ayah tega menyiksa batin ibu dan mengabaikan aku di hari kelulusan sekolah dulu. Maafin ayah, Meska. Ayah bener-bener ayah yang bodoh dan kejam. Ayah tersesat karena harta duniawi dan perempuan egois yang cuma memanfaatkan kekayaan ayah aja. Ada apa ini ramai-ramai? Kenapa ada bapak-bapak jas kusut di sini ya? Hah, bukan apa-apa Wati, ini urusan pribadi masa lalu kami. Mas Danu, bangunlah. Gak pantas seorang laki-laki berlutut seperti itu di depan pintu rumah orang lain. Aku gak mau pergi sebelum kamu memaafkan semua kesalahan aku, Putri. Aku sadar kalau aku udah kehilangan segalanya, termasuk keluarga yang paling tulus menyayangi aku. Danu, kesalahan kamu memang sangat besar dan membekas di hati kami. Tapi aku dan Meiska sudah memaafkan kamu supaya hidup kami di sini bisa tenang tanpa beban. Kalau kamu udah maafin aku, apakah kita bisa mulai semuanya dari awal lagi bersama-sama membangun keluarga kita yang dulu pernah ada? Cukup ayah, jangan pernah meminta hal itu kepada ibu lagi. Luka yang ayah berikan sudah terlalu dalam buat dilupakan begitu saja dalam waktu singkat. Dengar itu Danu, memaafkan bukan berarti aku harus kembali. Aku mengerti, aku sadar aku sudah kehilangan kesempatan untuk selamanya. Terima kasih atas maaf kalian berdua. Lihat deh, plakat cum laude ini. Akhirnya perjuangan kita selama kuliah terbayar lunas dengan predikat kelulusan terbaik yang membanggakan. Ibu bangga banget sama kamu, Meiska. Kamu anak yang hebat. Kerja keras kamu selama ini benar-benar membuahkan hasil yang luar biasa manis buat masa depan kita, nak. Selamat ya, Meska. Pertahankan prestasi ini di dunia luar. Kamu adalah salah satu lulusan terbaik tahun ini yang sangat membanggakan. Terima kasih banyak atas bimbingannya dan dukungannya selama ini ya Ibu dosen. Saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan kuliah ini dengan lancar. Selamat ya anakku Meiska. Ayah ikut bangga dengan kesuksesan kamu hari ini. Berhasil wisuda dengan predikat cum laude yang sangat membanggakan. Terima kasih ayah. Kehadiran ayah di sini sudah cukup berarti buat melengkapi hari wisuda aku sebagai seorang anak perempuan.
Danu, terima kasih sudah datang memenuhi undangan wisuda anak kita. Semoga hidup kamu ke depannya juga bisa berjalan dengan baik lagi dari sebelumnya. Putri, ini ada sedikit dokumen proposal proyek kecil yang aku rangkum. Siapa tahu nanti bisa jadi tambahan referensi buat usaha kontraktor mandiri yang sudah kamu kelola. Syukurlah kalau kamu sekarang sudah mulai bangkit menata hidup baru. Tapi ingat Danu, keputusan aku buat tetap hidup mandiri tanpa kamu sudah bulat selamanya. Aku paham Putri, aku nggak akan pernah maksa kamu lagi. Aku masih berharap diizinkan tetap jadi ayah yang baik buat Meiska. Tentu saja ayah, tetap jadi ayah kami hari ini. Tapi urusan kebahagiaan dan masa depan ibu, biarlah kami berdua saja. Ya udah yuk Meiska, kita lanjut rayain wisuda kamu di kafe modern sebelah sana.